Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Haris Panggabean di STM Suara Tengah Malam. Cerita hantu di jalur kecelakaan maut Santiong Cimahi. Suatu daerah sudah barang tentu memiliki urban legend yang dipercaya oleh masyarakat secara turun-temurun, termasuk di kota Cimahi yang memang beberapa kawasannya seakan menegaskan bahwa urban legend yang dikisahkan nyata adanya. Selain Airvault di Jalan Kerkhoff, Lewi Gajah yang memiliki kisah mistis, Jalan Kolonel Matsuri yang juga oleh masyarakat dikenal sebagai daerah Sentiong atau Satyong juga menyelipkan satu kisah mistis tersendiri. Apalagi satu titik saat melewati jalan yang menghubungkan Cimahi dan Cisarua itu akan melewati dua area pemakaman di sisi kiri dan kanan. Dari arah Cimahi, 1 kilometer dari persimpangan Citerep, kita bakal melewati pemakaman Santiong di sisi kiri dan TPU Muslim Cipageran di bagian kanan. Layaknya pemakaman, selalu ada cerita horor yang mengiringi keberadaannya. Apalagi di ruas jalan yang konturnya menurun curam itu, sempat terjadi beberapa kejadian kecelakaan lalu lintas yang menelan korban jiwa. Kecelakaan paling parah terjadi pada tahun 2016 silam. Sebuah bus pariwisata menabrak 5 kendaraan hingga menyebabkan 9 orang meninggal dunia. Banyak warga percaya jika saat kita melintas kawasan tersebut tidak boleh melakukan hal-hal sembrono maupun berkata seenaknya, atau dalam bahasa Sunda dikenal dengan sompral. Komarudin warga setempat menyebut bila sompral saat melalui Jalan Kolonel Matsuri, maka bukan tidak mungkin pengendara akan melihat sosok yang menyerupai sesosok pria tanpa kepala. Belum lagi, kabarnya ada kuntilanak yang bergelayut di atas pohon bambu yang memang seperti memayungi sisi kiri dan kanan dekat dua kuburan. Suasana seram yang terpancar dari daerah tersebut seakan diperkuat dengan minimnya penerangan jalan yang ada. Jika dilihat dari atas maupun bawah, Jalan Kolonel Matsuri pada malam hari mirip lorong panjang gelap yang tak memiliki ujung. Namun, jika berbicara dari sisi lain, kawasan Jalan Kolonel Matsuri yang masuk ke wilayah Kecamatan Cipageran memiliki nilai sejarah yang kental. Sebab di makam yang dianggap angker oleh masyarakat justru merupakan tempat bersemayamnya jasad dua leluhur Cimahi zaman dulu. Di TPU Cipageran misalnya, ada makam Mbah Wirasuta dan istrinya Eyang Fatimah Sariwangi yang ditempatkan di bangunan khusus di tengah area pemakaman. Bagi masyarakat Cimahi khususnya Cipageran, mereka dianggap sebagai leluhur karena membuka wilayah Cipageran menjadi pemukiman dan berperan menyebarkan Islam di wilayah ini. Cipageran juga bisa jadi merupakan cikal bakal lahirnya Cimahi sebagai bagian dari distrik Cilokotot pada masa penjajahan Belanda dulu. Sebab dipercaya jika kehadiran Mbah Wirasuta di daerah tersebut lebih dulu ketimbang pembangunan jalan anyar Panarukan oleh Daendels pada 1811. Bisa jadi Cimahi ini sebetulnya berawal dari Cipageran, tapi yang masyarakat ingat dari Santiong ini justru cerita-cerita mistisnya. Padahal kita tahu nilai sejarahnya sangat kental terangnya. Oke, tonton terus STM dan jangan sampai terlewatkan cerita-cerita kami yang lainnya. See you.